Di dalam film ini, kita bisa melihat drama komedi berlatarkan Jepang tahun 80-an. Di zaman tersebut, banyak anak-anak sekolah yang menjadi berandalan dan suka berantem dengan sekolahan lain. Mitsuhashi dan Ito merupakan salah satu jagoan dari SMA Nanyou. Satoru yang di sebelah kiri ini merupakan anak sekolah SMA Akehisa, yang nantinya kita bisa melihat separuh dari cerita ini menampilkan karakternya sering dibully sampai ia depresi. Di awal bagian, kita diperkenalkan oleh masing-masing karakter yang unik. Permasalahan dimulai dari akibat gedung SMA sekolah Hokunei yang kebakaran mengakibatkan pelajar dari sekolah Hokunei menumpang belajar di gedung sekolah SMA Akehisa. Dua jagoan dari Hokunei memperkenalkan diri, yaitu Ootake dan Yanagi di hadapan anak-anak Akehisa. Mereka sudah mengetahui kalau di sekolah tersebut jagoannya yaitu Satoshi dan Sagara sudah pensiun. Tak lama kemudian, anak-anak Hokunei mengancam anak-anak Akehisa untuk membeli gantungan kunci seharga 5.000 yen jika tidak mau mendapatkan permasalahan dari anak-anak Hokunei. Satoru merasa barang tersebut terlalu mahal dan berpikir dia bisa menjaga dirinya. Sayangnya di perjalanannya ia dicegat oleh beberapa gerombolan berandalan dari SMA Hokunei yang meminta diperlihatkan jimat bola yang diperdagangkan tersebut. Karena Satoru tidak mempunyainya, lalu ia dihajar sampai babak belur. Di saat yang bersamaan, Ootake dan teman-temannya sedang mencari informasi di mana Mitsuhashi dan Ito. Tidak lama kemudian Mitsuhashi dan Ito lewat jalan tersebut dan terjadi pertempuran dadakan. Anak buah Ootake menggunakan rantai besi yang menimbulkan kerusakan yang hebat. Mitsuhashi dan Ito berpikir kalau tidak ada gunanya untuk melawan mereka, lalu mereka melarikan diri dengan sepeda. Keesokan harinya, Satoru datang ke kantor guru untuk mengadukan perbuatan anak-anak Hokunei. Namun guru tersebut malah tidak bisa membantu dia. Keluar dari ruangan guru, Satoru langsung dicegat oleh anak-anak Hokunei dan dihajar lagi sampai berdarah. Ryoko-chan datang menengok Satoru yang dalam keadaan luka dan bertanya, siapa pelakunya? Namun sayangnya kebodohan Satoru untuk berbohong kepada Ryo-chan bahwa pelakunya adalah Mitsuhashi. Esoknya, Ryo-chan datang langsung ke sekolah Mitsuhashi dan membuntuti dia sampai ia seorang diri. Ryo-chan langsung mengeluarkan pedang kayunya dan menyerang dengan cepat. Karena lawannya wanita, Mitsuhashi menjadi segan dan melarikan diri. Beruntungnya ada Riko dan membantu melindungi Mitsuhashi. Pertarungan Riko dengan tangan kosong berusaha untuk membela diri dari serangan Ryo-chan. Naas buat Mitsuhashi, karena dia terkena serangan lurus dari pedang kayu dan terpental cukup jauh. Untungnya Riko punya teknik debu pasir. Mereka berdua akhirnya bisa melarikan diri. Adegan beralih kembali ke Satoru yang masih menjadi korban bully anak Hokunei. Beruntungnya kali ini dia bertemu dengan Kyoko dan temannya. Wanita cantik dan mungil ini bisa mengalahkan para berandalan tersebut. Namun tidak lama kemudian ada Ito lewat dan mengurus sisa berandalan tersebut. Satoru berterima kasih atas bantuan dari Ito, lalu melarikan diri dengan segera. Keesokan harinya, Satoru waktu mau masuk ke toilet bertemu dengan berandalan anak-anak Hokunei yang lain. Teman satu sekolahnya hanya bisa mendengar di balik pintu dan tidak bisa menolongnya. Di momen ini, tiba-tiba Ootake dan Yanagi mencoba menolong Satoru, sekalian menawarkan untuk bisa mengantar Satoru pulang. Di tengah jalan, Satoru bertemu dengan Ito dan bertanya, mengapa Mitsuhashi mendapat serangan dari Ryo-chan. Tiba-tiba Ootake datang berlagak seakan-akan membela Satoru dan mencari ribut dengan Ito. Dalam pertarungan tersebut, Ito merasakan Ootake sangat kuat dan Ito seakan-akan merasa kehilangan alasan untuk bertarung. Satoru melihat Ito kalah telak dan banyak mengeluarkan darah. Ia berbohong bahwa ada polisi datang guna menyelamatkan Ito. Esok harinya, Yanagi dan anak-anak Hokunei dijebak ke sebuah tempat yang dipenuhi dengan anak-anak Akehisa. Yanagi di sini menjadi liar dan memainkan senjata rahasianya. Yanagi berhasil menusuk beberapa anak-anak Akehisa dengan pisau di tangannya. Anak-anak Akehisa menjadi ketakutan dan menyerah kepada Yanagi. Di akhir perkelahian tersebut, ternyata ada saksi mata yaitu ibu-ibu yang melaporkan ke polisi. Esoknya, Ootake dan Yanagi mencoba bersandiwara di depan Satoru bahwa mereka seakan-akan menjadi pelaku yang dicari oleh pihak polisi. Dengan polosnya, Satoru berkata akan menggantikan posisi Yanagi untuk menolongnya. Yanagi senang karena dramanya berhasil terhadap Satoru.
Ryo-chan di tengah-tengah perjalanannya mendengar obrolan yang diucapkan Yanagi perihal memanfaatkan Satoru yang bodoh menjadi pelaku penusukan. Ryo-chan langsung emosi dan mencoba menyerang Yanagi. Namun Yanagi terlalu kuat untuk dilawan. Beruntungnya di situ ada Imai-san yang berusaha menolong Ryo-chan. Imai tidak senang melihat wanita diperlakukan seperti itu. Namun ia kalah jumlah dikeroyok juga. Tidak lama kemudian Mitsuhashi dan Riko datang menolong mereka. Yanagi langsung mengeluarkan pisau rahasia dan mengenai tangan dari Riko dan Mitsuhashi. Beruntungnya di dekat situ ada polisi. Yanagi mencoba melarikan diri dari kejaran polisi di tempat tersebut. Di sini muncul jagoan dari SMA Akehisa, yaitu Sagara dan Satoshi. Mereka sebenarnya sudah pensiun, namun murid-murid Akehisa sampai sujud meminta pertolongan dari mereka untuk bisa melawan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak Hokunei. Surat pertarungan sudah dipasang di sofa duduk dan tempat pertarungan sudah ditetapkan. Pertarungan anak-anak SMA Hokunei melawan anak-anak sekolah Akehisa dimulai dengan saling menyerbu. Dua jagoan dari Hokunei, yaitu Otake dan Yanagi melawan jagoan Akehisa, yaitu Sagara dan Satoshi. Mereka saling melemparkan pukulan-pukulan maut yang kuat. Satoshi sangat berniat untuk menghabisi Otake. Sayangnya Otake berhasil melarikan diri dengan bantuan bawahannya. Beruntungnya, Ito bisa bertemu dengan Otake dan melawannya. Ito yang sekarang ini sudah menemukan alasan untuk bertarung, jadi ia bisa bergerak dengan leluasa. Ito menang telak dan membuat Otake pingsan. Lalu di sisi yang lain, Sagara sangat gencar menyerang Yanagi dengan pertarungan jarak dekat yang sengit. Karena kewalahan, akhirnya Yanagi memutuskan untuk memakai pisau rahasia. Di sini Mitsuhashi datang mencoba membantu melawan Yanagi. Dengan menggunakan bat pemukul bola pingpong, ia berhasil menahan beberapa pisau dan membalikkan arah pisau dengan smashnya. Di ujung perkelahian terdengar sirene polisi bersuara keras. Ternyata itu adalah tingkah para guru yang berpura-pura menjadi polisi. Secara keseluruhan dari cerita film ini cukup menarik ya teman-teman ya. Baik dari sisi komedinya maupun alur ceritanya lumayan menghibur kita. Walaupun memang ada beberapa alur yang kesannya sedikit memaksa, tetapi sisi hiburan yang didapat cukup oke loh teman-teman. Teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video ini. Jangan lupa ya kalau kalian suka dengan video ini, kasih like dan share ya. Dukung channel ini dengan cara subscribe ya teman-teman. Oke, sampai di sini aja and see you, bye-bye. Dadah!